menurut Ustadz ya. Ya. Jadi kan anak-anak sekarang tuh ya bahasanya gitu terus di setiap hari. Nanti gimana jawabnya? Nanti gimana jawabnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan template. Kan Ustadz juga pernah muda ya, Ustadz? Oh iya dong, kan sekarang pun masih mudanya. Pertanyaan aja sih, Ustadz. Pernah gak dulu sampai mumet begitu ditanyain gitu ketika pas pulang mudik? Dulu merantau gak waktu pas bujang ya? Oh, kita itu sudah anak perantau sampai sekarang kan. Begitu tamat aliyah kita sudah merantau tahun 90 ke Jakarta. Oh, tahun 90? Iya, dan kita memang tidak merasakan pertanyaan macam-macam tadi itu. Tidak. Oh. Iya kan? Cuman kita merasakan orang kita membangun perjalanan yang panjang gitu kan. Gitu. Jadi merantau kita tidak memang alam berbeda, kemajuan berbeda gitu ya. Suasana keluarga pun berbeda. Apa yang dirasakan oleh adik-adik kita zaman sekarang ya tentu tidak sama dengan yang kita alami dulu. Kita kan menghadapi masalah-masalah yang sangat sulit. Untuk survive hidup pun kita sangat susah. Nah sekarang kan relatif mereka lebih kuat karena kita pun sudah berada di tengah yang lebih banyak, lebih mudah lah pencapaian-pencapaian gitu. Kan ya Aziz tangkap justru malah dulu itu komunikasinya itu hanya pada saat bertemu atau melalui surat begitu. Tapi sekarang padahal handphone ada, komunikasi bisa kapanpun begitu. Tapi kadang-kadang itu menjadi alasan bagi mereka nanti ketika pas pulang nanti ditanya-tanya macam-macam gitu kapan ini. Padahal kalau misalkan kita ngelihat justru ketika mereka bertanya itu pengen nyari update terbaru tentang diri kita karena mereka sayang gitu. Oh, iya. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Iya. Pada masa saya dulu tamat aliyah tahun 90 kuliah di Jakarta, mengirim surat pun kita susah ke kampung halaman gitu kan. Susah. Kita kirim surat itu baru 3 bulan kemudian baru tahu kita jawabannya. Masya Setelah Allah, dari 3 sana kirim bulan. surat. Gambaran Kita kirim surat ke kampung. Baru kita tahu sampai setelah mereka kirim surat juga. Sudah sampai suratmu nak katanya kan. Bayangkan lamanya itu kan. Allah. Karena tidak ada komunikasi. Makanya rindunya itu kan luar biasa. Iya. Gitu. Perjalanan pulang itu kalau naik LS bis LS itu antar lintas Sumatera 3 hari 2 malam tak terasa capeknya itu. Kangen sama emak gitu kan. Alamak, itu perjuangan luar biasa. Pulang kita ke kampung itu belum ada listriknya gitu kan. Emak itu udah nunggu di tangga itu kan. Tahu dia anaknya mau pulang. Nah itu. Itu kalau boleh diceritain Ustaz kan pemirsa WKTV nggak tahu Ustaz itu asli mana Ustaz? Sumatera Utara. Jadi Sumatera kampung Utara. saya itu namanya Patihe. Patihe? Iya Patihe. Nggak ada dalam peta. Saking jauhnya. Jadi 70 tahun Indonesia merdeka baru bisa mobil ke kampung saya itu. Masya Allah. Begitulah jauhnya di ujung dunia sana. Gitu. Dan dari situlah kita merantau merubah nasib gitu kan. Gitu. Jadi sekarang sudah mudah komunikasi kan gitu ya. Nah, masalah komunikasi tadi karena itu tadi apa namanya? Kalau masih ada orang tua yang menanya kita macam mana keadaan kita, berarti masih sayang mereka sama Masih kita. sayang sama kita. Ya. Kalau tak ada lagi yang mau nanya, kita datang begini. Tak ditanya. Tanya dong katanya. Tanya aku dong. Enggak usah ditanya gitu. Jadi memang kadang kan baperan juga kita adik-adik kita sekarang ini. Ditanya salah, tak ditanya pun salahnya. Kalau ku tanya marah kau, tak ku tanya pun marah juga kau gitu kan. Jadi cuman sekarang sudah ada pasangan, langsung tersinggung. Iya kan? Iya, tinggal kau jawab saja, ya kan? Doakanlah Pak, doakanlah Ibu, mudah-mudahan dapat yang terbaik. Amin. Kan begitunya itu kan? Betul. Nggak mungkin keluarga kita nanya, nah begitu, tahu salah, dapat yang jelek aja. Nggak mungkin kan? Gitu. Jadi kalau ada yang nanya macam itu, tenang-tenang saja. Responkan saja baik-baik. Betul. Jangan baper ya. Jangan baperan gitu kan? Karena tadi kita sebagai keluarga, baik orang tua, ibu, abang, paman semua itu nanya, karena memang pengen tahu update tadi. Cuma sampai mananya kau sekarang? Jangan lupa pula kau lagi kawin nih. Nah kan? Itu masalahnya sekarang itu. Kan sudah bisa ngelihat, saya kan update terus setiap hari dan bisa video call. Ngapain juga ketemu jauh-jauh mahal gitu. Oh, ini yang keliru di era medsos ini. Medsos itu bisa menyambungkan, tapi tak bisa merasakan. Tidak bisa bisa menyambungkan tapi tidak bisa merasakan. Muka kau nampak. Anak saya di Mesir. Hampir tiap hari dia telepon. Tapi kalau dia datang, kupeluk menangis awak. Padahal tampannya udah tinggi macam itu kan. Gitu. Jadi saya lihat ibunya gitu ya, ibunya yang sering kali teleponan. Begitu pulang 5 tahun, padahal sering telepon. Begitu saya antar ke bandara, aku tengok nih, ku rekam ini menangis apa enggak? Menangis. Oh, putra Ustadz yang pertama di Mesir? Yang kedua. Oh, yang kedua. Gitu. Artinya apa?
calling, nyambung kan sering. Iya. Video call mukanya itu juga ya. Ya kan nggak ada perubahan. Tapi begitu bertemu di bandara, jangankan ibunya yang menangis, anak itu pun udah sarjana dia, udah gede, wah, masih menangis juga. Masih menangis juga. Aku bilang kalau aku tak ada menangisnya, aku bilang kan, apa lawak menangis? Begitu dipeluk, menangis juga. Ngeri kali gitu ya. Jadi macam mana pun anak sudah besar, sudah dewasa, dia tetap anak. Kita pun, saya pun kan sudah begini kan, tetap saja anak dari ayah saya, dari ibu saya. Iya. Gitu. Dan kepada orang tua itu nggak ada baper-baperan begitu kan. Ah, malu lah kita udah gede masa nangis. Nggak bisa, jangan tahan-tahan air matamu. Menangis aja kau situ gitu kan. Dan orang tua kita itu kan perlu sentuhan tadi. Iya. Medsos itu, teknologi itu tadi hanya bisa menyambungkan fisik. Tapi dia tak punya rasa. Hanya bisa menyambungkan fisik tapi tak bisa merasakan. bisa merasakan. Rasa itu kan hanya bisa dengan sentuhan. Memang layar kita sekarang bisa disentuh, tapi tak punya rasa. Ya kan? Dan kita seringkali sekarang sudah kehilangan rasa itu. Makanya pulanglah, berkunjunglah, hilangkan keegoan tadi kan. Meskipun kau lebih kaya, adik kau lebih miskin atau abang kau lebih miskin, datanglah sebagai adik. Gitu, datanglah sebagai adik. Ada juga yang pernah datang menemui saya, tapi dia datang tidak sebagai saudara, karena memang dia lebih berhasil, lebih gagah, lebih ini. Aku bilang, aku tak membutuhkan kau, yang kubutuhkan saudaraku. Begitu kan. Jadi punya mobil apapun kau punya, itu buat kau saja. Yang kuharapkan kau datang, ya kau sebagai adik lah, sebagai ponakan lah, sebagai ini. Itu lebih sedap. Tapi kalau sudah datang pula petantang-petenteng mobilnya yang baru, pakai HP yang 20 juta, kita cuma bekas-bekas ini kan. Kan bicara pun jadi ini kan. Nggak enak juga, bicara pun kita juga canggung jadinya kan. Jadi dalam keluarga itu memang kita lepaslah aksesoris itu. Gitu. Kadang memang yang menjadi itu tadi, yang menjadi alasan mereka adalah kadang-kadang dibanding-bandingkan, Ustaz. Jadi datang pulang itu yang ditanya bukan lagi kangen-kangenan itu. Kok kamu udah kerja di mana? Kok kerja di situ? Kemudian dibandingkan sama teman-teman, dibandingkan sama saudara-saudara yang lain begitu, itu Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya. Ini memang perlu kecerdasan. Kecerdasan komunikasi, kecerdasan emosional kita sebagai orang yang lebih dewasa. Iya kan? Macam mana pun adik-adik ini kan masih labil dia. Begitu dibandingkan, nggak pernah ada yang sebanding. Jangankan dengan orang lain, dengan kita bersaudara, adik abang pun dibandingkan, itu juga tak enak. Ya kan? Berapa banyak bersaudara berantem itu karena dibandingkan sama ayahnya. Ya kan? Kau begini, adik kau tengok lah itu, ya kan? Iya. Padahal itu bersaudara, itu kan sekandung itu. Begitu dibandingkan pun terasa tersinggung anak. Nah itu, apalagi dibandingkan dengan orang lain. Iya. Nah ini kan perlu juga kedewasaan tadi kepada orang yang dewasa, yang saudara yang lebih tua, ayah atau paman siapapun. Jangan pernah membandingkan anak kita dengan siapapun. Setiap anak itu kan punya kecerdasannya masing-masing. Ya, dan setiap kecerdasan itu punya jalurnya sendiri meraih kesuksesan. Iya. Jadi nggak mungkin setiap orang melalui jalan yang sama tapi pencapaiannya berbeda. Betul. Karena kecerdasannya berbeda-beda juga. Setiap orang punya masanya dan punya waktunya sendiri. Punya waktunya dan punya kecerdasan dan punya keberhasilannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau punya anak saya 2 atau 3, yang lain 4, nggak mungkin punya penghasilan yang sama atau pencapaian yang sama atau karir yang sama. Meskipun mereka beranjak dari tempat yang sama. Betul. Tapi kan itu tadi, potensi diri mereka berbeda. Dan justru dengan perbedaan itulah kita menjadi lebih variatif dan dinamis kan. Kalau sama, iya kan? Kenapalah di dunianya ada orang kaya dan orang miskin? Kenapa tak miskin semua atau kaya semua? Tak seru. Iya kan, tak seru. Iya kan. Kenapa dia kaya? Ya karena ada yang miskin. Ada yang miskin dan ada kaya, ada miskin, ada miskin, ada kaya. Dan orang kaya membutuhkan orang miskin membutuhkan orang kaya. Disitulah terjadi dinamika itu. Bayangkan kalau tidak ada yang miskin, zakat kita mau kasih ke siapa? Betul. Sini mas, aku mau bayar zakat. Sorry, aku udah kaya. Iya kan? Ini aku tolong dulu kan, nggak bisa, kerjakan sendiri. Sekaya-kayanya kita kan begitu. Ini kan yang gali kuburan bukan kita. Betul. Kan pasti ada yang galiin kan? Nah gitu. Jadi ada kaya dan miskin itu kudrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu justru disitulah letak dinamika kehidupan. Ya kan? Coba kalau ustadz semua. Ceramah semuanya bingung. Ceramah semua kan? Rebutan mic. Berantem. Aku dulu katanya kan? Nah tuh. Kenapa masih sedap? Ada jamaahnya. Macam ini kan ada jamaahnya nih, sedap nih kan? Coba kalau semuanya duduk di sini. Iya. Nggak bisa.
justru tak seru hidup ini. Tak seru. Baik.